pasal yang lama dan pasal yang terbaru, mulai dari pasal lama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan pasal terbaru Undang-Undang 41 Tahun 2014. Yang pasal pertama yang akan dijabarkan adalah pasal 15 ayat 2, kemudian pasal 16 ayat 4, kemudian pasal 31 ayat 1, pasal 36 ayat 1. dan yang terakhir adalah pasal 58 ayat 4. Sebelum video pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Baik, nama saya Rahma Malia Sri Rezeki, biasa dipanggil Kiki. Saya Rehan Syaputra Abdul, biasa dipanggil Rehan. Saya Dewi Orma Jabar, biasa dipanggil Arham. Saya Dinyatika, biasa dipanggil Hendrik. Dan saya Muhlis. Jadi pasal yang pertama, pasal 15 ayat 2, pemasukan bibit atau benih wajib memenuhi persyaratan mutu kesehatan hewan, peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, serta memperhatikan kebijakan pewilayahan bibit sebagaimana dimaksud pada pasal 14. Di pasal yang baru ada penambahan redaksi kata dan poin per poin, yaitu pemasukan bibit benih dari luar negeri ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk yang pertama, A. Meningkatkan mutu keragaman genetik, B. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, C. Mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri, dan yang terakhir untuk memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya pada pasal 18 ayat 4, yaitu setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminasi kecil produktif dan ternak ruminasi besar produktif yang aktif dalam rangka menuju swasembada daging. Salah satu di antaranya ialah mencari keberadaan dan siap betina produktif untuk meningkatkan angka kelahiran dan populasi. Betina produktif merupakan betina yang dinyatakan normal organ reproduksi oleh dokter hewan atau petugas peternakan. Ternak ruminasi betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemeliharaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Baik, pasal berikutnya pasal 31 ayat 1. Pasal 31 ayat 1 terjadi penambahan redaksi kata pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, yaitu menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan, di mana hal tersebut diperlukan dalam usaha kemitraan. Dalam perubahan Undang-Undang pasal 31 ayat 1, kemitraan usaha misalnya antara lain inti plasma, subkontrak, keagenan, bagi hasil, dan bentuk lain sesuai dengan budaya lokal atau kebiasaan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang isinya telah mengalami amandemen pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, yang dimana pasal 36 ayat 1 yang berbunyi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di mana pada pasal ini menjelaskan mengenai pemerintah memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan dan ternak serta produk hewan sehingga memudahkan kegiatan distribusi. Maka dari itu, untuk keamanan dan kelancaran wajib melaporkan ke Dinas Peternakan atau pihak yang berwenang dengan mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang diberikan, mulai dari perizinan, persyaratan teknis dan administratif, serta surat permohonan lainnya, agar kegiatan pemasaran ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah memfasilitasi pemasaran ini untuk membuat kepercayaan antara penjual dan pembeli, guna menghentikan pemasaran ilegal yang dapat membuat kerugian. Dan selain itu, dengan pasal ini membuat alur pemasaran ternak atau hewan dan produk hewan tertata dengan jelas, baik alur masuk dan keluarnya. Baik, jadi untuk pasal terakhir dari kelompok 2 adalah pasal 58 ayat 4. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 berbunyi, produk hewan yang diproduksi di dan atau dimasukkan ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Itu pada undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Kemudian terjadi pembaharuan pada Undang-Undang 41 Tahun 2014.
Pembaharuannya itu adalah lebih memperjelas tentang sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Saya bacakan, jadi pada pasal 58 ayat 4 itu, yang dimaksud dengan sertifikat veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan. Kemudian yang dimaksud dengan sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin produk halal di negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, jadi apa sih pentingnya itu sertifikat veteriner dan sertifikat halal? Pentingnya itu sertifikat halal untuk produk makanan adalah salah satu komponen penting dalam pemberian jaminan keamanan dan pangan terhadap ekspor produk pangan dan non-pangan asal hewan. Kemudian keuntungannya adanya sertifikat halal itu yaitu dapat mendorong peningkatan kepercayaan konsumen dan menambah nilai suatu produk. Sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan pembaruan undang-undang yang lama ke yang baru. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.